최선을 다해서 검사님을 이렇게 된 거 제발로 나가게 하는 게 최선. 55 가로닫고 플러스 1 콤마 파인드 가로 열고 포테이션 슬래시 콤마 분명 똑같은 사람 맞는데. 시간 맞춰서 다행이다. 혹시 모르니까 갖고 다녀요. 위험한 일 생기면 112에 나만 믿어요. 아이씨. 필요한 존재라는 걸 이번 기회에 확실히 확인시켜주겠어. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 4, Markio, mari kita review. Gayong tiba-tiba mulai merubah penampilan Misun. Dengan serius ia menata, dari rambut hingga riasan wajahnya Misun. Mijin pun membatin jika ia ingin melihat seberapa besar kemampuannya sendiri. Karena selama ini ia sudah bekerja sangat keras, tapi tak pernah mencapai apapun. Ternyata kemarin di kantor, Misun Ajuma dipanggil oleh Pak Kepala menawarinya sebuah pekerjaan untuk menjadi asisten kantor yang seperti ASN dari KGO. Mimpi yang selama ini Mijin idam-idamkan, sungguh hal yang tak bisa Mijin tolak. Dan begitulah makanya hari ini Misun ke kantor dengan berdandan berbeda dari biasanya. Tapi sebetulnya Jiung baru tahu mengenai status baru Misun Ajuma. Jiung merasa keberatan bekerja dengan seorang lansia. Dan di hari pertamanya, Misun sudah diberi banyak sekali tugas yang mustahil. Dari mengetikkan kembali banyak sekali dokumen dan hanya diberikan waktu 2 jam. Kemahirannya diremehkan, hingga ia pun membuat Jiung dan asistennya melongo tak percaya. Karena siapa sangka, Misun Ajuma alias Mijin begitu jago memainkan keyboardnya. Jari-jarinya sangat luas dan cepat dalam menekan tombol-tombol di keyboard. Karena ternyata ia adalah seorang pekerja lepas sebagai pendangung berbayar. Ternyata Jiung dan asistennya bertekad akan membuat Misun Ajuma keluar dari pekerjaannya secara sukarela dengan memberikan tugas-tugas yang tak masuk akal agar menjadi tak betah. Misi pertama sudah gagal. Kini misi kedua, Jiung memberikan tugas agar Misun Ajuma menyusun dokumen menggunakan Excel. Hal yang seharusnya tak familiar bagi seorang lansia. Tapi Misun Ajuma ternyata menjabarkannya secara langsung. Rumus yang rumit di Excel untuk menyusun dokumen yang diminta Jiung. Lagi-lagi kelebihannya itu membuat melongo. Bahkan Misun membuatkan program agar mempermudah pekerjaan. Sungguh badai bagi Jiung dan sekretarisnya. Jurus ketiga dilakukan. Sengaja meminta Misun membalikan makanan dengan pesanan yang super duper rumit. Dua pria itu sudah kesenangan karena Misun pasti tak akan berhasil. Tapi ternyata, lagi-lagi Misun Ajuma dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat. Sementara itu, Kwon sedang berkendara. Lalu melihat Misun Ajuma yang mengendarai sepedanya seperti biasa. Ia terus memanggilnya dan mulai mengikuti Misun Ajuma. Namun sungguh ia yakin tadi melihat Misun Ajuma. Namun kenapa bisa tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis muda? Kwon begitu penasaran dengan hal mustahil yang sudah ia lihat. Bahkan terus-menerus menonton video CCTV dari mobilnya tentang perubahan Misun Ajuma menjadi seorang gadis muda. Sedangkan Gayong terus mencoba mencari keberadaan dari si kucing misterius. Jiung benar-benar berbakat menyiksa orang, memberikan tugas mustahil lainnya kepada Misun Ajuma untuk memberikan dokumen penting seorang korban suatu perkara secara langsung, yang kini tinggal di sebuah gunung. Misun hanya diberi waktu sampai tengah hari. Misun pun tak pantang menyerah karena nyatanya Mijin sudah berpengalaman juga di bidang panjat tebing dengan level yang 10. Dan kedatangannya Misun membuat Jiung keselak karena ia berhasil kembali dan membawa kabar baik tepat di saat jam makan siang. Ajuma pegawai senior yang memiliki sumbu pendek alias meledak-ledak memberikan mantan pegawai Jiung pelajaran karena sudah tak sopan memaki-maki dirinya hanya karena meminta tisu toilet. Ditambah wanita itu sudah melanggar hukum dengan merokok di dalam toilet
dan akhirnya mengguyur wanita itu dengan ember berisi air bekas pel lantai. Ji-young mendapat informasi tambahan jika hasil pemeriksaan dari si tersangka yang menyerang Kwon positif fentanyl. Ji-young tiba-tiba meminta bertemu dengan Mi-jin, tapi di detik terakhir pulang kerja, Ji-young malah memberi tugas pada Mi-sun. Mi-sun pun berlomba dengan waktu untuk mengerjakannya, hingga Mi-jin akhirnya telat datang di pertemuan itu. Dan secara tiba-tiba, Ji-young memberikan pada Mi-jin banyak sekali alat perlindungan diri. Ji-young menerangkan jika kini Mi-jin adalah saksi dari kasus penghilangan nyawa. Jadi Mi-jin mulai kini harus berhati-hati. Ji-young bahkan membuat nomor HP-nya sebagai panggilan darurat pertama di HP Mi-jin dan meminta dihubungi jika ada hal yang mendesak. Bahkan diam-diam menyimpan alat pelacak di ponsel Mi-jin. Sesampainya di rumah, Mi-jin kesenangan sendiri dengan sikap Ji-young yang begitu perhatian pada dirinya. Ibu menjadi terharu karena Mi-jin merasa bahagia sebab ia bisa bekerja. Asisten mendapatkan informasi penting tentang asal-muasal fentanyl barang haram. Ternyata dari sebuah klub ternama di daerah situ. Ji-young dan asisten pun bersiap mendatangi tempat itu. Namun Mi-sun datang mengagetkan dan ingin diikut sertakan. Mi-sun memberi informasi pengetahuan tentang klub itu dengan semangat bahkan sambil berjoget-joget ria. Karena toh ia sudah terbiasa dengan klub itu, namanya juga anak muda. Pokoknya Mi-jin akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat Ji-young membutuhkan dirinya. Mi-sun pun menyiapkan diri untuk pergi ke klub, meminta Ga-young mendandaninya lagi. Mi-sun dan asisten memulai penyamaran dan akan masuk ke klub, sedangkan Ji-young mengintai dari mobil. Namun sungguh dramatis, sang asisten ternyata gagal. Ia diusir dari klub oleh para pengawal. Namun Mi-sun Ajuma malah berhasil masuk dengan mulus ke dalam klub. Bagaimana bisa? Ternyata saat pemeriksaan tadi, ia masih menjadi Mi-sun Ajuma dan sempat dilarang untuk masuk klub. Terjadilah cekcok, namun tepat saat itu matahari terbenam dan wajah Mi-jin muda pun kembali. Hingga akhirnya ia dengan mudah masuk ke dalam klub itu. Mi-jin memulai aksinya sesuai rencana. Ia harus memasuki ruangan VIP tempat transaksi koyo tempel narkoboy berada. Mi-jin mulai menari di atas panggung dengan lincahnya hingga seseorang mendekati dan mengajaknya untuk pergi. Mi-jin juga sudah mempersiapkan alat perekamnya. Dan ternyata benar saja, ia dibawa ke ruangan VIP yang berisi para pria muda yang sedang teler. Dan siapa tempel narkoboy pun ada di sana terpampang nyata. Mi-jin mulai digerayangi pria di sana, tapi tak ada takut-takutnya. Ia malah menggerayangi balik hingga membuat si pria ngamuk. Dan naasnya perekam itu ditemukan oleh si pria teler. Sementara itu Ji-young sudah merasa cemas. Akhirnya ia pun masuk dengan paksa ke dalam klub. Dan perkelahian pun tak terelakkan. 1 lawan banyak judulnya. Ji-young mulai melawan para pengawal di klub itu. Terus mencari keberadaan Mi-sun Ajuma. Hingga akhirnya ia mendengarkan suara teriakan dari salah satu ruangan. Dan episode 4 pun berakhir di situ.